Di 2021 ke atas, 2022 dimulai itu dianggap income-nya mau halal. Berarti Banknya, terus terus kerjaannya gitu. Itu tumbuh. Itu 3.0 ya? 3.0 adalah hijrah 3.0 adalah income-nya halal gitu. Ini tren besar, ini big trend di dunia juga gitu. Oke, itu pertama. Yang kedua adalah milenial disruptor. Jadi itu dia dengan segala gaya hidupnya akan menjadi tren yang semakin kuat. Dan yang ketiga adalah COVID ya. Digital disruptor dulu, kita harus adapt disruptor. sama semua digital, yaitu memotong semua brick and mortar, offices, dan sebagainya, office termasuk ya COVID behavior kita juga harus dikuatin. Nah, ini yang keempat ya. Keempat, COVID. Nah, berarti ini nyambung nih sama gue punya catatan itu bahwa satu, digital masuk. Karena semuanya terdigitalisasi 360 derajat. It's your department. Iya, itu kebetulan ekonomi kreatif. Kedua yang kita pantau itu sustainability, yaitu anak-anak muda terutama dan seluruh dunia sekarang matanya tertuju kepada kegiatan-kegiatan yang 3P, planet, people, and prosperity. Jadi semua jaga tentang keberlanjutan lingkungan, urusan sampah, urusan air, urusan sumber daya energi baru dan terbarukan itu. Dan ketiga, health. Berarti nyambung nih. Setuju. Gaya hidup sehat, mulai dari promotif preventif seperti olahraga, less konteks sekarang, vitamin, iya betul, tidur cukup. Gue sekarang jaga banget nih, tidur cukup, terus pakai ini, ngitung step dan lain sebagainya. 10.000 sehari. Dan kuratif, lu 10.000 sehari? 10.000 sehari, pasti. Pakai lu sehat dong ya? Ya harus dong. Masa kita mau memimpin Indonesia, komunitas Sontoloyo. Dan terakhir adalah kuratif preventif, promotif preventif dan kuratif rehabilitatif, yaitu ya semua ya. Besok nih pemerintah akan resmikan health tourism, medical tourism di Bali. Menarik. Bangun rumah sakit kelas dunia kayak Mayo, John Hopkins itu. Di Bali akan disediakan. Jadi bagian daripada economic leakage yang orang berobat ke luar negeri, hal-hal simpel seperti medical check up ke luar negeri itu kita mau adakan sehat di rumah sendiri gitu loh. Berwisata medis di Indonesia aja. Yang kedua, gimana nih digitalisasi ini? Lu kan tadi ngomong mengenai TikTok yang luar biasa mengubah game ini dari tadinya follower base atau subscriber base. Betul. Yang kita terbiasa dengan Instagram, dengan YouTube, sekarang ke open media platform kayak TikTok. Betul. Jadi kita pertama mereview dan surprisingly gitu, kita mereview bahwa 1,5 tahun terakhir, 18 bulan terakhir itu retail bisnis kita itu ternyata hampir 50% datangnya dari TikTok gitu. Di universe-nya Sontoloyo Group lah ya. Ini ada banyak pilar ya Sontoloyo Group. Ini ada Mardi Guowi, ada Santara, ada Santara ya? Santara kan digital Santara semua, terus ada Millionaire Race, ada segala macam ya. Ada segala macam itu. Jadi universe-nya ini ekosistemnya kita ini ternyata 50%, hampir 50% datangnya dari TikTok. Nah, sekarang udah 50% dari TikTok. Hampir 50%. Dan ini surprisingly karena anak TikTok itu kan 25 tahun ke bawah, anak zilenial. 90% mungkin viewernya 80% adalah anak zilenial. Dan kalau sebagian kayak Sulaiman udah double alpha deh. Iya, makanya. Nah, kita melihat bahwa wah ini kita harus mereview karena bentar lagi kan tahun 2024 ini kita sebut namanya digital politik gitu. Battlefield-nya itu digital, bukan di baliho. Maaf nih ya. Jadi ada nyamber lagi ngomong begini. Tadi ada nyamuk lewat. Nah, kita mereview. Jadi kita menguji dari
event yang kita buat. Jadi kita tuh ngajarin anak-anak main galasin pakai lapangan badminton. Kalau zaman kita galasin pas SD. Makanya zaman kita SD. Slodor namanya. Gobak slodor. Nah, anak-anak itu kan kemarin kita ngadain teen camp karena kita menganggap selama 1,5 tahun di mana terakhir. Tuh waktu itu lo bikin teen kita camp? Ada di Bala Muda Camp di Bogor. Jadi berapa anak yang kumpul? Kemarin hampir 200. Wih lumayan ya. Lumayan. Jadi kita berangkat, ini cerita sedikit nanti kita balik ke topiknya. Kita menganggap bahwa anak-anak selama 1,5 tahun ini diboardingkan karena COVID protokolnya, itu membuat masa berbahaya bagi pertumbuhannya. Karena kan anak 14 tahun sampai 20 tahun itu sudah bukan boy tapi not yet a man. Sementara mereka lagi dalam transisi boys to men. Tapi mereka dirumahkan, mereka nggak ketemu lawan jenis, mereka sosial ininya nggak bisa. Nah, sementara stepnya manusia tuh dari boy ke man ke gentleman, dari girl ke woman ke lady. Nggak akan pernah bisa manner anak-anak kita menjadi gentleman, lady, proses jadi man, jadi womannya aja mereka nggak dapat. Masa ya manner, ya kita ajalin table manner dan lain sebagainya. Nah, ya, nyokap punya bisnis sebetulnya, kita makan sedikit. Nah, kita akhirnya ngadakan teen camp. Jadi ini gabungan antara 18 tahun kita di dunia bela negara, Lemhanas dan sebagainya. Akhirnya udah ada ilmu di bela negara, baris berbaris, masuk pemahaman bela negara, diajarin teamwork. Kenapa bisa meledak? Ini yang lucu. Jadi kita tuh nguji anak-anak yang usianya 15, 16, 17 tahun ini, kita ajarin main galasin. Mereka nggak pernah tahu. Om, manggil kita om, itu yang gue malu tuh. Kak, kayak gitu kan. Om. Ini mainnya gimana? Ini mainnya gini, 2, 3, terus yang depan boleh masuk ke tengah gini segala macam, terus masuk bolak-balik tuh baru skor. Itu gitu pakai ini bulu tangkis kan? Bulu tangkis kan? Pakai masuk. Courtnya bulu tangkis kan? Terus mereka main kan 4-4, 3-3, 200 anak, yang lain ada live IG, ada live FB, tapi yang paling banyak TikTok. Mereka TikTokin, 200 anak viewernya hampir 3,5 juta gitu. Kita bilang, ini gimana caranya gitu. Sementara kita buat konten itu dapat 5.000 viewernya udah hebat bener. Anak-anak itu dan engagementnya tinggi, komennya, ininya tinggi. Sehingga benar bahwa masukan dari mereka-mereka main digital bahwa nano influencer, anak-anak ini, karena everyone is broadcaster kan. Jadi untuk mempromosikan produk kita nggak perlu selebgram yang terkenal, yang mahal, atau selebriti yang mahal. Itu menjadi ilmu lama. Yang baru ini everyone is broadcaster. Nah, inilah yang kita pikir ke depan. Produk kita harus bisa di TikTokan. Any produk UKM. TikTokable. Jadi UKM ini, teman-teman UKM harus bisa mempromosikan lewat sosial media. Dan yang gue pengen adalah kekuatan promo di Indonesia aja. Itu yang paling the best adalah mereka para traveler itu. Jadi kalau Kemenparekraf kita ini ngasih hadiah viewer tertinggi bulan ini untuk promosi daerah-daerah yang kita, atau 5 destinasi utama kita dan lain sebagainya kita bawain itu, mereka akan kirim ke kita punya sosial media atau web kita atau kementerian. Itu ngeri, Chief. Jangan-jangan 1 miliar viewer dapatnya. Jadi yang kira-kira the yesteryears, gimana kita engage selebgram segala macam itu udah mulai tergantikan dengan nano influencer. Dengan nano influencer. Jadi everyone is broadcaster sekarang. Mereka kan nggak peduli followernya 100, followernya 1000, begitu masuk ke ini nggak TikTok apalagi itu nggak pakai. Menarik. Nggak pakai berapa pun follower, karena kan dia media terbuka kan, gitu. Itulah aku pikir, wah ini kayaknya harus ada yang kita geser. Dan bisnis itu too fast, too furious gitu, bus gitu. Nah,